Performance testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana sistem berperilaku dalam kondisi tertentu, baik dari segi kecepatan, stabilitas, skalabilitas, maupun responsivitas. Tujuan utamanya adalah memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sebelum diluncurkan ke lingkungan produksi. Dalam konteks ini, kita akan membahas dua jenis performance testing, yaitu load dan stress testing menggunakan tools bernama Gmeter. Pertama, kita akan membahas mengenai load testing, yang merupakan pengujian yang dilakukan dengan mensimulasikan jumlah pengguna atau beban kerja yang normal hingga maksimal yang diperkirakan akan mengakses sistem secara bersamaan. Tujuan dari load testing adalah untuk memverifikasi bahwa sistem mampu menangani beban yang diharapkan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Pertama, saya akan melakukan load testing, di mana di sini saya akan tes pada website saya, yaitu Sipora yang sudah saya buat di semester ketiga. Pertama, kita klik kanan, lalu pilih Add, Thread, User, dan pilih Thread Group, lalu kita beri nama dengan load testing Sipora. Di sini terdapat number of threads yang berarti jumlah user yang mengakses website Sipora. Kita atur 100. Juga ada ramp up period atau seconds yang berarti berapa lama user dalam mengakses website. Misalkan 10 detik. Terus ada loop count yang berarti berapa kali looping virtual dalam mengakses website. Setelah itu kita klik kanan add, lalu pilih sampler HTTP request. Kita ketik HTTPS. Lalu di sini kita masukkan server name atau IP dari website Sipora, yaitu sipora.kesup.com. Lalu kita masukkan path, karena saya ingin menguji login, maka yang saya masukkan adalah path dari login dari website Sipora. Index.php, lalu nama saya ubah menjadi login. Setelah itu klik kanan, add, dan pilih listener, pilih summary report. Lalu saya juga ingin menambahkan view result in table. Setelah itu dapat kita klik run. Ini simpan terlebih dahulu, kita yes, lalu save. Setelah itu kita akan melihat hasil dari testing yang sedang kita lakukan. Di sini sudah selesai, di mana terdapat sampel, start time, thread time, label, sample time, status, bytes, send bytes, latency, dan connect time. Di mana di sini saya menggunakan jumlah user 100 dengan waktu 10 detik dan looping satu kali ke HTTPS request dari Sipora. Sampel ini merupakan jumlah respon dari website, yaitu 100. Start time ini saat pengiriman paket dilakukan. Thread time ini thread name ini merupakan nama dari tim user yang mengakses website. Terus ada label, yaitu jenis request yang dilakukan, HTTP request. Sample time itu merupakan waktu yang dibutuhkan sebuah website untuk sebuah data dikirim dari user ke website, lalu dari website merespon dan mengirim data ke user. Terdapat pula status, di mana di sini status dari 100 user berhasil secara keseluruhan tanpa ada merah. Di mana centang hijau berarti testing kita berhasil, dan jika merah itu berarti gagal. Terdapat juga di sini ada yang namanya latensi. Latensi ini merupakan saat respon user diterima oleh server untuk diolah lalu dikirim. Dan di sini juga terdapat summary report, ada label, sample, average, min, max, terus dan lain sebagainya. Di mana di sini errornya adalah 0,0%, berarti testing yang dilakukan berhasil 100%. Berikutnya kita melakukan load testing dengan mengubah number of thread menjadi 500 dan juga periodnya menjadi 20 second dengan satu kali perulangan. Lalu kita run. Lalu kita klik save. Secara otomatis akan ditampilkan hasil testing dari website kita. Tunggu hingga prosesnya selesai dan identifikasi apakah terjadi kegagalan sistem saat diakses oleh 500 orang secara bersamaan dalam waktu 20 detik. Dan saat ini prosesnya telah selesai, di mana ketika 500 orang mengakses website secara bersamaan dalam waktu 20 detik, terdapat kegagalan sistem, yaitu di sampel ke-500, di mana statusnya adalah gagal, dan summary reportnya adalah errornya sebesar 0,2% dari website Sipora. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke stress testing. Berikutnya adalah stress testing. Stress testing adalah pengujian yang dilakukan dengan memberikan beban melebihi kapasitas normal sistem secara bertahap hingga sistem tidak mampu lagi menanganinya. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas maksimum kemampuan sistem, memahami bagaimana sistem berperilaku saat mengalami kegagalan, serta memastikan sistem dapat pulih kembali setelah kondisi kritis berlalu. Berikutnya, saya akan melakukan stress testing, di mana saya akan memberikan nama test plan menjadi website Sipora, lalu klik kanan pada test plan, klik add, pilih thread user dan thread group. Thread group saya akan beri nama dashboard, karena saya akan menguji pada laman dashboard dengan number of thread 1000 dan diuji dengan 60 second dengan looping satu kali.
lalu klik kanan, pilih Add Sampler HTTP Request, lalu kita masukkan HTTPS server dari website Sipora, yaitu sipora.kelsub.com. Setelah itu kita masukkan path, yaitu path-nya adalah /dashboard.php dengan namanya adalah dashboard. Lalu klik kanan, pilih Add, kita pilih Listener, lalu pilih Summary Report. Setelah itu kita tambahkan listener lagi, yaitu menambahkan view in table. Lalu kita klik run, kita simpan dulu datanya. Misal kita simpan dengan nama dashboard, lalu klik save. Kita tunggu hingga proses run-nya selesai. Dapat dilihat di sini telah selesai, yaitu dengan 1000 user, di mana terdapat sampel dan juga terdapat status, dan 100% dari 1000 user yang login pada waktu 60 detik, statusnya adalah berhasil secara keseluruhan atau 100% berhasil. Di bagian summary report juga errornya adalah 0%. Lalu untuk mengecek elemen pada website, kita tambah respon assertions dengan cara kita klik kanan, kita pilih add assertion, lalu kita pilih respon assertion. Setelah itu kita pilih content dan juga respon code, kita add, kita masukkan 200, kita tambah respon code 200 karena 200 adalah code default dari HTTP. Lalu kita run kembali. Di sini prosesnya telah selesai, di mana status adalah berhasil, yaitu dengan ditandai hijau karena 200 merupakan kode default dari HTTP. Kita ubah dari 200 menjadi misal 201, lalu kita run kembali. Maka statusnya akan fail karena 201 bukanlah kode default dari HTTP. Kita coba stop. Lalu kita ubah dari 200 menjadi, dari 201 menjadi 200 kembali. Kita cek. Maka secara otomatis akan kembali normal, yaitu berhasil kembali. Apabila kita ingin menambahkan jumlah halaman yang ingin kita uji, kita klik add sample, pilih HTTP request, kita beri nama, misal kita ingin menguji upload, maka ketikkan upload, klik HTTPS, lalu ketikkan sipora.kelsub.com, lalu path-nya adalah /upload.php. Setelah itu klik kanan, pilih add, pilih listener. Misalkan kita ingin melihat dalam bentuk grafik, kita pilih response time graph. Kita juga pilih listener, misalkan result in table. Lalu kita play lagi. Secara otomatis data-datanya akan dimunculkan berupa hasil testing. Berikut merupakan hasil dari stress testing, yaitu dengan 1000 user. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan menggunakan Gmeter, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa load testing dan stress testing merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam performance testing. Load testing memastikan sistem berjalan normal di bawah beban yang diharapkan, sedangkan stress testing mengungkap batas kemampuan sistem di luar kondisi normal. Dengan menggunakan Gmeter, kedua jenis pengujian ini dapat dilakukan secara efisien melalui simulasi pengguna virtual, sehingga kita dapat mengambil tindakan perbaikan sebelum sistem digunakan oleh pengguna nyata.